Jadi itu menariknya juga ternyata banyak juga kok dosen-dosen di Indonesia itu yang ternyata Mapala juga. Aku dulu waktu S1 itu kan sering pergi tuh, sering ketemu orang di bis, di pesawat, dimanapun, di kapal laut. Nah saat mereka bertanya, saya mahasiswa dan saya kuliah apa, saya bisa bilang teknik nuklir gitu. Dan kemudian mereka akan bertanya, wih nuklir gitu kan. Karena aku emang rencana banget, ini nih kalau misalnya nanti aku kerja di melanglang buana kemana-mana, dapat koneksi, dapat ilmu segala macam. Aku pengen itu semua aku bawa pulang ke teknik fisika, waktu itu teknik fisika gitu kan, ke nuklir, ke UGM lagi, terus bisa dikasihin ke mahasiswa semuanya. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode selanjutnya dari Bicara Nuklir. Kita udah sampai di episode 14, udah mau nyampe di akhirnya nih. Dan sekarang aku kedatangan salah satu dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang juga seniorku nggak jauh. Tuh, kita bedanya 2 tahun dan kita pertama kali ketemu itu waktu ospek. Waktu aku ospek. Ingat nggak tuh Bang? Bang Adoy kan datang pas aku hari-hari terakhir ospek tuh. Oh, kamu angkatan berapa, Run? 2014. Aku 2010, Run. 4 tahun aku sama kayak Ilham. Makanya nggak terlalu jauh lah. Selamat datang Bang Januar Adistiawan. Aku biasanya sih panggilnya Bang Adoy. Udah kebiasaan dari S1 nih. Nah, Bang Adoy ini sekarang lagi studi S3 di Ulsan National Institute of Science and Technology. Iya, di Korea Selatan. Dan beliau juga adalah dosen dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM sejak tahun 2018 ya Bang ya? 2018, betul. Rekrutmen ya. 2018. Nah, rekrutmen 2018 nih. Jadi baru 2 semester jadi dosen, terus kemudian langsung tugas belajar ya? Ditendang dari departemen untuk tugas belajar. Baru 2 semester, iya. Jadi waktu itu setahun aku kan masuk seleksi 2018, terus baru keterimanya itu maksudnya baru mulai aktif ada di kampus itu kurang lebih 2019 lah gitu kan. Tapi baru bisa ngajar itu di semester yang Agustus sampai Desember itu baru dapat ngajar di departemen. Habis itu baru 2020 langsung cabut. Corona juga langsung cabut saya. Termasuk angkatan corona nih. Kita 2020 ya, oh berarti aku duluan S2 ya. Nah, terus habis itu Bang Ade 1 semester kemudian lah ya, bulan Januari kan ya bulannya. Iya kan. Nah, oke, langsung aja nih Bang. Menurutku Bang Ade itu sejujurnya unik ya. Dulu aku ngeliat Bang Ade itu kayak bener-bener ya namanya junior ngeliat senior ya. Ya ngeliatnya tuh bener-bener kayak elegan, kayak patut dikagumi lah. Karena Bang Adoy dulu itu juga waktu kampus itu S1 kan aktif di Mapala juga ya, Mapala 1 Bumi di teknik UGM. Ini kayak sejujurnya Bang ya, aku kaget waktu tahu kalau Bang Adoy itu ternyata bakal S2 dan kemudian jadi dosen gitu kan, kayak wow gitu. Itu backstory-nya gimana Bang? Kenapa masuk nuklir dulu deh? Oke, kenapa masuk nuklir ya? Jadi dulu sebenarnya waktu SMA tuh aku termasuk Jadi waktu SMA tuh karakternya itu emang pengen beda. Jadi memang waktu itu dulu nyari jurusan tuh yang nggak umum, pengennya gitu. Jadi nggak udah umum nih teknik tanah ya teman-teman tuh teknik mesin, teknik arsitektur pada banyak banget gitu kan. Maksudnya kata kasarnya tuh kayak pasaran lah ibaratnya jurusan-jurusan itu kan gitu. Jadi memang dulu pengennya tuh nyari yang unik. Tapi dulu tuh emang kepikiran dulu satu teknik dirgantara sama astronomi di ITB gitu. Jadi waktu itu kan jadi memang waktu awal-awal SMA kelas 3 tuh wah teknik penerbangan deh, pokoknya astronomi ITB ini satu-satunya di Indonesia gitu kan. Nah habis itu ada nih study tour ke Bandung, waktu itu kita main ke LAPAN.
Iya. Kan lembaga antariksa gitu. Terus ada presentasi mengenai matahari gitu. Terus apa sama energi nuklir di matahari. Waktu itu kan reaksi fusi ya. Kayak gitu. Nah, pulang dari study tour itu kita dapat PR bahasa mata pelajaran bahasa Indonesia bikin karya ilmiah dari study tour kemarin. Gitu. Ya udah, aku tertarik sama matahari, ya udah waktu itu pakai bikin karya ilmiah tentang ini kan matahari, energinya kenapa nggak habis-habis gitu. Terus waktu lama-lama nyari tahu itu, wah menarik juga nih gini, ini energi nggak habis-habis padahal sekarang dunia krisis energi segala macam gitu-gitu kan. Karena itulah tertarik. Terus waktu habis nanya-nanya di teman-teman di sekolah gitu, nanya di sekolah, oh ternyata baru tahu ada teknik nuklir di UGM gitu, di bawah departemen waktu itu masih jurusan teknik fisika. Iya. Terus dapat info lagi itu satu-satunya loh di Indonesia, nggak ada lagi di kampus lain teknik nuklir gitu kan, anjir gitu kan. Jadi kayak waktu itu tertarik banget gitu kan, wow gitu kan. Ya udah, jadi tambahlah opsi buat teknik nuklir, teknik penerbangan sama astronomi. Nah kebetulan waktu itu tes UGM yang jalur mandiri pertama tuh paling awal gitu. Itu paling awal ya dulu tes mandiri ya. PBS kan, penerimaan bibit gitu namanya. Nah itu kan pertama, jadi waktu itu ikut tes bareng teman-teman yang lain, ya udah ternyata keterima gitu kan. Ya udah akhirnya masuk, karena kalau misalnya udah keterima nggak diambil tuh di blacklist sama UGM, tahun itu nggak boleh masuk UGM katanya sih gitu. Iya. Ya udah terpaksa lah, ya waktu itu akhirnya bayar aja lah sekalian gitu kan sebelum ujian nasional, jadi udah tenang juga, udah keterima kampus, ya udah akhirnya masuk. Sebelum ujian nasional bahkan ya udah. Bulan kalau nggak salah bulan Februari Maret kalau nggak salah waktu itu ujian tes. Iya itu cepet sih. Dan pasti nyantai banget lah itu. Habis itu ya udah nyantai aja. Itu berarti Bang Ade pilihan pertama atau sistemnya dulu gimana sih? Pakai sistem pilihan 1 2 3 gitu kayak sekarang? Itu cuma 2 pilihan waktu itu. Nah, lucunya karena kan aku waktu itu mau masuk UGM tuh cuma pengen masuk UGM teknik nuklir aja kan. Terus tapi tetap harus ngisi pilihan kedua kan. Terus akhirnya ini pilih apaan ya? Aku tanya ibuku, ya apaan kamu terserah gitu kan. Apa ya udah yang agak ngelawak sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku naruhnya pilihan pertamanya teknik nuklir, pilihan keduanya adalah kedokteran. Kan sudah kuduga aku mau ngomong tuh tadi pilihan kedua kedokteran bukan pasti kedokteran. Entah kenapa beberapa orang yang aku tanya kalau misalnya dia udah konsekuen sama nuklir, pilihan selanjutnya itu udah nggak masuk akal, kayak kedokteran lah tiba-tiba. Terus habis itu apa kayak yang ribet sosial gitu, kayak ini orang-orang kenapa lagi ya. Itulah itu jadi awal mula kenapa masuk UGM dan kenapa masuk teknik nuklir, Ron. Highlight Bang Ade kuliah S1 gimana? Mungkin kan aku lihat kalau aktivitasnya, aku ngeliat Bang Ade itu beneran ya kayak elegan gitu, kayak sosok senior yang patut dikagumi gitu lah. Berkarisma gitu kan. Apalagi pas ilmu pencitraan saya berhasil. Iya, soalnya ya kan kita pertama kali ketemu kan ya pas ospek kan ya, gimana junior ketemu senior ketika ospek kan pasti ada segen, ada kagum juga gitu kan. Tapi terus kemudian kan aku lihat kan aku ikut di BEM juga kan, di BEM teknik sering lah ngeliat Bang Adoy di sekre Mapala Satu Bumi ya, Mapala gitu-gitu. Nah itu highlight S1-nya Bang Ade gimana Bang? Maksudnya aktivitasnya gitu-gitu. Aktifnya memang dari dulu memang udah tertarik di akademis dan Mapala gitu kah, atau kayak gimana sih sebenarnya? Tertarik di akademis karena aku sih sebenarnya mungkin dari kecil karena memang banyak baca buku-buku yang ya kadang sains, kadang komik gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak pengen tahu. Jadi itulah kenapa mungkin alasan aku ke sains dan teknologi itu adalah karena sebenarnya aku pengen tahu gitu. Nah jeleknya aku tuh nggak pengen bikin, tapi aku cuma pengen tahu. Oh, oke. Jadi sebenarnya mungkin agak kurang cocok di engineering yang ngebuat sesuatu, tapi aku tuh memang pada dasarnya adalah pengen tahu aja. Kalau udah tahu biasanya ya udah gitu. Tapi ya kayak gitu kan. Itulah kenapa aku tertarik ke dunia sains dan teknologi. Habis itu kenapa waktu masuk di UGM itu ikut Mapala, sebenarnya karena ini sih. Jadi waktu lulus SMA itu kebetulan mungkin nilai ujian nasional aku termasuk yang rata-rata cukup tinggi ya. Jadi waktu itu dapat hadiah dari sekolah, dari SMA aku. Itu bukunya Suhokgi bukunya Suhokgi lah gitu. Nah habis itu waktu liburan panjang habis ujian nasional kelulusan ke kampus kan, masuk kampus kan jauh banget ya, jadi ya bacalah buku itu, dan
dan tertarik karena Suhoki di situ kan ya memang dunia mapala, terus dunia intelek di kampus juga gitu kan. Jadi waktu di masuk ke kampus di UGM tuh tertarik gitu ngambil masuk ke mapala. Waktu itu antara Mapagama atau fakultas atau waktu itu Avante juga ada kan di departemen. Di departemen kita. Cuma waktu itu akhirnya aku daftarnya kalau universitas kejauhan, kalau misalnya Avante terlalu dekat gitu. Yang ideal emang di teknik. Yang ideal fakultas gitu ya, masih ada dari departemen jurusan-jurusan lain kan ya. Udah waktu itu akhirnya daftar di Mapala 1 Bumi gitu. Ya itu sih, cuma ya gitulah akhirnya malah asik di Mapala di 1, malah jadi salah satu hal yang terbesar di perkuliahannya satu saya mungkin malah sebenarnya bisa 60% tuh isinya 1 Bumi daripada kuliah. Iya loh, bahkan ketika udah jadi dosen di tahun 2018 itu masih nongkrong di sekre kan? Masih. Aku beberapa kali sempat di sekre BEM itu juga nginep-nginep itu kayak ngedenger Bang Adoy gitaran aja di bawah udah. Iya itu masih karena memang asik sih karena banyak juga senior yang ya udah lulus, sudah segala macam kayak gitu-gitu yang sering balik juga ke ini. Ya gitu. Karena ruang bebas di situ. Iya, masih ada ikatannya lah ya untuk balik lah ya. Nah, terus kemudian jadi dosen. Mantap gak tuh? Aku jujur Bang kayak kagum dengan progresinya gitu loh. Kayak dari orang yang memang kalau memang Bang Adoy bilang emang ingin tahu, ya cocok jadi dosen gitu kan. Tapi aku tidak berekspektasi kayak orang yang dulunya Mapala, ya ini maaf ya, ini emang prejudis sih. Ini emang orang yang dulunya Mapala ke dosen gitu loh. Enggak menurutku enggak umum gitu loh. Terus kenapa mau jadi dosen gitu? Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya ini kan juga yang dulu aku pernah nanya kan ke Bang Adoy ketika aku mau berangkat S2 kan kayak jadi S2 prospeknya jadi habis S2 jadi dosen gimana Bang, menurut Abang prospeknya bagus apa enggak gitu. Tapi kalau Bang Adoy sendiri kenapa pingin jadi dosen gitu? Dan balik ke jurusan kita gitu loh. Ke departemen kita kalau materi kita kok enggak cari kampus lain gitu. Aku mau klarifikasi dulu kalau misalnya kita, mungkin tadi kamu nyebutnya bahwa tidak umum seorang Mapala jadi dosen ya. Cuma kalau misalnya mungkin dicari statistik itu termasuk hal yang biasa. Aku yakin banyak kok dosen di UGM itu yang lulusan Mapala gitu. Pasti. Lulusan Mapagama jadi dosen dan guru besar di UGM itu banyak, nggak sedikit lah dalam hitungan jari gitu. Dan aku yakin di kampus-kampus lain juga begitu gitu loh. Karena tapi kita tidak tahu aja. Gitu. Iya. Ya karena aku lihatnya Bang Adoy kelihatan banget itu dulu kan. Ya, oke. Itu kayak gitu sih. Jadi itu menariknya juga ternyata banyak juga kok dosen-dosen di Indonesia itu yang ternyata Mapala juga. Kenapa aku pengen jadi dosen ya? Menarik. Intinya gini sih. Aku mungkin paling karena ini tertulis juga waktu aku kebetulan S2 kan pakai LPDP, ada surat motivasi juga kan, apa kontribusimu apa ke depan kayak gitu-gitu kan. Nah, ini aku ceritain di surat itu juga bahwa aku bilang aku tuh suka cerita gitu. Aku sebenarnya suka cerita, aku suka membagikan apa yang aku tahu. Bisa mungkin itu dengan cara yang sangat mudah. Jadi aku dulu waktu S1 itu kan sering pergi karena tugas Mapala juga, habis itu kayak pulang mudik ke Jakarta segala macam, itu sering ketemu orang di bis, di pesawat, dimanapun, di kapal laut kayak gitu-gitu kan. Nah, saat mereka bertanya, saya mahasiswa dan saya kuliah apa, saya bisa bilang teknik nuklir gitu. Dan kemudian mereka akan bertanya, wih nuklir gitu kan. Iya, jadi conversation starter gitu kan pasti. Nah, itu akan ada perbicaraan lebih lanjut di situ, dan di saat itulah aku biasanya akan menceritakan apa itu nuklir gitu, dengan cara yang mudah, dan akhirnya mereka paham sebisa mungkin. Iya. Nah, itu aku ngerasa bahwa itu adalah gift, adalah bekal yang dikasih Tuhan gitu buat aku bisa membumikan nuklir, atau aku bisa menceritakan apa itu nuklir ke orang-orang biasa gitu, atau mungkin ke mahasiswa. Jadi aku melihatnya kayaknya ini adalah potensiku dan aku mau pakai ini gitu. Caranya gimana ya? Mungkin salah satunya adalah dengan menjadi dosen gitu. Jadi dari waktu mungkin tahun ketiga, tahun keempat itu aku mulai kepikiran kayaknya pengen deh jadi dosen atau misalnya jadi pengajar gitu. Supaya bisa bercerita dan memberikan pemahaman ke orang-orang tentang nuklir gitu. Itu alasan pertama. Tapi karena aku juga seorang Mapala waktu itu, aku pengen juga kerjaan yang jalan-jalan, Run. Betul. jadi waktu itu
salah satu tujuan S2 itu adalah jalan-jalan juga, dan kemudian aku tuh dulu pengen jadi ini dulu, inspektor safeguard gitu loh. Oke, Ya, karena aku di tahu IA ya. inspektor safeguard itu di IAIA itu bakal jalan-jalan keliling dunia gitu kan. Betul. Safeguard. Jadi saat S2 tuh kepikiranku adalah gimana caranya bisa jadi inspektor safeguard berapa puluh tahun setelah dapat pengalaman, setelah dapat koneksi, baru bisa pulang ke Indonesia dan akhirnya jadi dosen gitu. Karena aku emang rencana banget, ini nih kalau misalnya nanti aku kerja di melanglang buana kemana-mana, dapat koneksi, dapat ilmu segala macam, aku pengen itu semua aku bawa pulang ke teknik fisika, waktu itu teknik fisika gitu kan, ke nuklir, ke UGM lagi, terus bisa dikasihin ke mahasiswa semuanya gitu. Jadi memang itu adalah ngambil semua dari berbagai penjuru dunia, terus bisa dikasih ke anak-anak mahasiswa di teknik nuklir. Itu sih. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jadi waktu 2018 aku pulang, dan saat itu pas bukaan jadi dosen, aku komunikasi sama Pak Sus, waktu itu pembimbingku dulu skripsi kan. Ya udah daftar aja gitu. Sudah. Dan akhirnya diterima. Gitu. Mantap. Dan di departemen pun sekarang jatuhnya Bang Adoy itu bidangnya ditulisnya itu, bidang risetnya itu adalah nuklir yang reaktor kan ya? Iya. Yang safety engineer gitu-gitu ya. Apa sih nama grupnya itu? Yang baru dibikin tuh. Kan ada kan sekarang grup-grup riset gitu-gitu di departemen tuh. Di website sih ada. Cuma memang belum bergerak secara optimal sih, aku bisa bilang. Gitu. Kayaknya karena kurang resource juga kan. Yap. Butuh resource alat-alatnya juga. Sulit. Nah, ya, aku kemudian tertarik ke ke S2-nya Bang Adoy ini. S2-nya Bang Adoy kan di Texas A&M ya, dan bidangnya itu security. Bidang security ini menurutku bidang yang unik, karena dia itu dia engineering, karena dia risk assessment dan probability statistik gitu-gitu kan, pasti itu engineering banget untuk ngelihat kasus gitu kan. Tapi menurutku dia nggak aku mau bilang kayak dia nggak full engineering, karena dia juga memandang aspek sosial juga, dia memandang aspek kayak perilaku masyarakat juga gitu, dan kayak gitu-gitu. Pendapatku gitu bener nggak sih Bang? Atau ada yang perlu dikoreksi gitu tentang security, nuclear security gitu secara umum gitu? Security secara umum, keamanan nuklir secara umum, itu masalahnya masih sangat topik yang sangat besar gitu. Kalau dibilang kayak teknik nuklir sama keamanan nuklir itu sebenarnya sama saja gitu, sama-sama masih sangat besar. Karena karena di dalam keamanan nuklir itu kan memang mencakup banyak aspek gitu, banyak. Karena keamanan nuklir kan berkaitan dengan peralatan manusia sama sistem itu sendiri kan. Jadi bagaimana aturan yang merangkai antara peralatan dan manusia ini dipakai untuk mengamankan sebuah teknologi nuklir gitu. Jadi memang ya kalau dibilang bukan engineering nggak ada, karena aspeknya ada banyak gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah nuklir ini, teknologi nuklir ini secara aman dipakai, digunakan secara aman gitu. Memang banyak aspek gitu. Dan untuk risetnya Bang Adoy yang bukan tesis kan ya, ini ya risetnya Bang Adoy ketika selama di Texas A&M kan, di hasil akhirnya kan Bang Adoy bikin paper tentang itu ya, analisis risk assessment untuk insider outsider atau gimana sih Bang? Insider outsider threat gitu ya, atau kayak gimana? Nah, jadi itu buat riset tesis juga sih Ron. Jadi waktu itu kebetulan memang saya tergabung ke NSP namanya, NSSPI gitu. Dulu namanya Nuclear Security Science and Policy Institute, tapi sekarang mungkin udah berubah namanya jadi The Center of Nuclear Science and Policy Initiative masalah. Nah, jadi memang institusi itu, lab itu, atau misalnya grup riset itu bergerak di bidang nuclear security, safeguard, dan non-proliferation gitu kan. Jadi memang itu aspek besar yang mereka handle. Itu dari yang teknis banget ada, dari yang nggak teknis juga ada gitu. Jadi mereka tuh isinya bisa sampai ke policy juga sebenarnya. Nah, waktu itu saya ngambil bagian di sistem proteksi fisik. Gitu. Ini lebih sempitnya adalah sistem proteksi fisik. Itu adalah tentang bagaimana kita memastikan bahwa sebuah teknologi nuklir itu, atau misalnya sebuah
fasilitas nuklir atau bahan sumber radioaktif atau sumber material nuklir dalam fasilitas nuklir itu tidak disalahgunakan, bro, gitu. Dan itu bisa salah satu ininya kan peralatan yang digunakan adalah alat keamanan seperti pada umumnya, kayak contohnya mungkin alarm atau misalnya sensor, misalnya kamera gitu ya. Ya, kamera buat video assessment kan, sama misalnya petugas keamanan kayak gitu-gitu. Itu sesederhananya itu. Tapi lebih spesifiknya adalah karena sistem keamanan ini bukan sekedar sistem keamanan seperti di rumah, tapi dia diaplikasikan di fasilitas yang lumayan penting dan sakral gitu loh, adalah reaktor nuklir atau misalnya sumber radioaktif. Jadi tingkat kepentingan dari sistem keamanan ini kan jadi sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan keamanan khusus juga gitu, atau sistem analisis yang khusus juga gitu. Dan berarti yang kasus yang Bang Adoy ambil ini secara spesifik memang ngebahas reaktor nuklir ya, bukan cuma fasilitas nuklir secara umum. Kalau waktu tesis aku kan karena kita pengen jadi tesisku itu sebenarnya adalah bagaimana kita mendevelop suatu tools, gimana mengembangkan sebuah metode untuk menganalisis sebuah sistem keamanan gitu. Jadi yang aku develop itu bukan sistem keamanannya, tapi aku mendevelop sebuah metode untuk menganalisis atau mengevaluasi sistem keamanan. Berdasarkan standar yang udah didefinisikan gitu ya. Ya, gitu. Dan untuk studi kasusnya, fasilitas yang aku coba analisis menggunakan metodeku itu adalah, ya aku waktu itu ambil kasusnya contoh aja sebuah reaktor gitu. Tapi itu reaktornya hipotetis, maksudnya nggak real, tapi memang aku skenario kan gitu. Jadi karena real data untuk reaktor nggak mungkin dipublikasikan ya. Ya, dan apalagi untuk keamanan nggak mungkin dipublikasikan kan. Tapi ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang itu aku dapat juga dari National Lab. Jadi waktu sempat ngomong di websitenya Sandia National Lab, itu mereka punya data-data buat yang biasanya mereka pakai buat pelatihan keamanan nuklir gitu. Jadi ya mungkin itu data real atau bisa juga bukan data real, tapi mereka pakai itu buat pelatihan mereka. Jadi aku pakai aja buat penelitianku. I see. Dan aku ngelihat keamanan nuklir itu satu topik yang somehow sophisticated tapi juga sacred gitu loh. Dalam arti kayak dia itu benar-benar apa ya istilahnya tuh, kayak kalau nuclear safety itu kan kayak semuanya benar terbuka gitu loh Bang. Data ya enggak, kalau misalnya kayak data plan mungkin nggak terbuka, tapi kayak data-data secara umum kayak misalnya data fuel dan lain sebagainya itu kan rata-rata kalau misalnya di final safety analysis report kan pasti perusahaan nuklir kan pasti akan mencantumkan itu kan data-data kayak gitu kan. Yes. Dan kalau aku ngeliat di section di final safety analysis report yang dipakai untuk dasar membangun PLTN itu, aku ngeliat bagian dari nuclear security atau yang lebih spesifik ke sistem proteksi fisiknya itu kayak cuman satu paragraf 2 paragraf dan nggak detail gitu. Itu memang selalu sacred itu ya, sesakral itu sehingga nggak banyak didiskusikan secara umum gitu, hanya tersirkulasi di internal mereka doang gitu ya. Ya, kalau misalnya kamu tanya aku iya itu atau tidak, aku bisa jawab iya, karena bahkan di IAEA pun divisi safeguard dan di divisi security itu setauku tidak pernah ada intern gitu. Oh, di situ, di ya, divisi itu. Karena gini, karena informasi safeguard, informasi security itu kan bisa disalahgunakan, bro. Gitu. Beda sama safety nggak bisa disalahgunakan. Tapi informasi gimana? Jadi, informasi safety nggak bisa disalahgunakan gitu. Sama informasi security itu kan kalau dipublikasikan secara umum itu kan bisa disalahgunakan. Kalau yang baca itu teroris gimana? Iya. Begitu. Sedangkan informasi safety kan tidak bisa disalahgunakan gitu. Sedangkan yang security itu karena memang tidak bisa dibahas secara umum karena itu sensitif. Itu terkait dengan kayak kamu bayangin aja kalau misalnya passwordmu dibahas secara umum lah. Kan nggak bisa gitu, password HP-mu atau password laptopmu gitu. Jadi itu memang isu yang sensitif dan dibahas kalau misalnya site spesifik ke suatu fasilitas itu biasanya nggak ada informasi yang tersebar. Tapi kalau misalnya pembicaraan secara umum, metode secara umum gitu, kita punya fasilitas hipotetis ya tidak masalah gitu. Jadi itulah gitu. Jadi memang tidak bisa dibahas secara umum karena itu kan spesifik sensitif terhadap keamanan suatu fasilitas gitu.
Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita di episode 14 ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di episode selanjutnya di part 2 yang akan rilis di hari Rabu. Jadi stay tune dan bye-bye.